wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia. Saya bertugas di SDN Ciwaduk, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saya juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Kampus Untirta Serang. Hari ini Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Saya akan melakukan ujian kinerja atau UKIN bersama siswa-siswi kelas 3B SDN Ciwaduk. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yuk, supaya semangat dulu. Mana semangat paginya? Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Ya, sebelum kita mulai, ayo seperti biasa kita berdoa dahulu. Silakan Evelyn. Baik teman-teman, kita sebelum belajar berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu, Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Biasa ya, nanti Ibu kirim via WA. Kemudian, ayo kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Supaya lebih semangat lagi, ayo kita tepuk senyum dulu. Tepuk senyum. Sedekah adalah senyum. Masih ingat tidak minggu yang lalu kita baca tentang apa? Bentuk benda. Kemudian apa lagi? Ukuran benda. Apalagi warna benda. Bentuk benda ini misalnya seperti apa? Siapa yang masih ingat? Ada yang bentuknya seperti bulat. Apalagi? Segi panjang. Segi empat. Iya, kemudian ukuran benda ada yang seperti apa? Panjang, kecil, besar. Iya, kemudian warna benda. Ada apa saja nih warna benda? Coklat. Banyak ya, coklat, merah, kuning, dan lainnya. Iya, baik hari ini
kita akan belajar tentang tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Di sini nanti anak-anak dapat menemukan informasi terkait dengan wujud benda dengan tepat dan menentukan benda berdasarkan wujudnya. Selain itu juga, ya anak-anak nanti dapat mengkonversi satuan panjang dari kilometer ke kilo ke meter atau sebaliknya. Hanum, ayo silakan Hanum dibaca. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas, hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Iya, baik. Terima kasih Hanum. Nah, di sini wujud benda terbagi menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Siapa selanjutnya yang akan membacakan? Alif, Bu. Alif, boleh. Silakan Alif. Di dapur Cayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, biasanya di dapur Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nih, kemudian Bu Guru mau nanya nih. Jadi ada berapa macam wujud benda yang ada di sekitar kita tadi? Ada 3. Yang ke 1 benda kedua benda, yang ketiga benda. Hebat nih anak-anak kelas 3B. Di sini gambar apa ya? Memasak. Tempat dapur ya buat memasak. Coba lihat. Di sini ada bentuk benda padat tidak? Ada. Coba sebutkan apa aja nih benda padatnya. Iya, apalagi? Iya, apalagi? Lemari, betul. Apalagi? Cermin. Ya, cermin, botol. Apalagi? Kompor gas, wadah, iya. Kemudian, benda cairnya ada nggak di sini? Air. Nah, air nih yang lagi dimasak. Kemudian, Goreng. minyak goreng. Kemudian ada lagi tidak? Kecapnya ada nggak di sini? Ada. Ada ini mungkin nih, ada kecap, ada saus. Nah, jadi benda dibagi menjadi 3 ya wujudnya, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Masing-masing memiliki sifat. Jika benda padat itu memiliki sifat bentuknya tetap, ya. Misalnya meja benda padat atau benda cair? Padat. Nah, padat. Jika meja dipindah-pindah bentuknya seperti meja atau seperti kursi? Meja. Meja, iya. Jadi memiliki sifat bentuk yang tetap. Kemudian benda cair sifatnya mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya Rija mamanya punya minyak goreng, disimpan di botol. Jadi minyak gorengnya nanti bentuknya seperti apa? Seperti botolnya, seperti wadahnya, kemudian wadahnya. Sama dengan gas, mengikuti bentuk wadahnya. Seperti balon yang ditiup akan menjadi
Balon lagi mengikuti bentuk wadahnya. Ini contohnya nih, kalau benda padat ada meja, kursi, dan batu. Kemudian kalau benda cair yaitu ada air, kecap, dan sirup. Kemudian kalau benda gas, apalagi contohnya? Ada udara, awan, dan asap. Ya, anak-anak sudah bisa belum membedakan 3 wujud benda? Ya, sudah paham belum wujud benda, benda padat, benda cair, dan gas perbedaannya? Coba lihat, baik. Rumah ada apa saja? Disiapkan LKPD-nya? Sudah disiapkan? Sudah. Ya, ayo. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar rumah. Sudah. Nanti anak-anak dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Ayo. Sudah belum? Belum. Belum. Sebelum kita bahas LKPD-nya, ayo kita simak dulu nih video tentang wujud benda. Nah, diperhatikan videonya ya. Nah, wujud benda dan sifat benda. Tahukah teman-teman, benda-benda di sekitar kita ada banyak sekali macamnya. Ada yang asalnya dari makhluk hidup dan juga ada yang buatan manusia atau benda tak hidup. Nah, teman-teman, berdasarkan bentuk, sifat, serta penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita ini bisa dibagi ke dalam 3 Benda kelompok, padat, yaitu cair, benda dan padat, gas. benda cair, setiap zat tersebut tersusun dari partikel-partikel yang saling berkaitan. Partikel-partikel ini ukurannya sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perlu teman-teman ketahui juga semua samaan atau ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume atau menempati ruang. Nah, teman-teman ada yang tahu apa sih massa dan volume itu? Iya betul, massa yaitu banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalangan dan lain sebagainya. Sedangkan volume yaitu ukuran ruang atau kapasitas isi yang ditempati oleh suatu benda. Penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, jadi sama ya, wujud benda terdapat 3 macam. Baik, ayo kita bahas nih yang tadi anak-anak sudah mengamati benda-benda yang ada di rumah. Siapa dulu yang mau menyebutkan? Devlin. Devlin, benda padat contohnya apa saja, Devlin? Lemari, batu, meja, Ya, kemudian benda cairnya? sirup, kecap, saus, Ya, benda gas di rumah ada? balon udara, awan. Iya, bagus. Kemudian perempuannya, siapa yang mau baca dulu? Siapa?
Ya, Bu. Oh, Keisha. Ayo Keisha, benda padat contohnya Keisha. Televisi, kipas angin, lemari, meja, buku, Ya. Kemudian benda cairnya. air, oli, minyak goreng, pipet, cat, Nah, kemudian benda gas. udara, asap, gas LPG, alat pemompa, tabung oksigen. Iya, bagus. Kemudian kembali lagi ke laki-lakinya. Siapa lagi yang mau dibacakan? Alvin. Ayo Alvin. Benda padat contohnya Alvin. Meja, kursi, sendok, Bagus. Kemudian benda cairnya. botol, madu, soda, kopi, air minum, minyak, teh, kecap, Bagus. Kemudian benda gas contohnya. oksigen, angin, asap, uap, etilen. Iya, terima kasih. Alhamdulillah sudah pada paham ya. Wujud benda yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Alhamdulillah. Sudah belajar tentang wujud benda. Selanjutnya kita belajar tentang matematika. Nah, di sini matematikanya guru mau tanya nih. Kendaraan apa saja yang anak-anak miliki di rumah? Motor, Ada motor, apalagi mobil, sepeda. Ada yang punya pesawat tidak? tidak. Ada yang punya itu kapal laut? Punya kapal laut kertas. Iya, main-main. Oh, punya skuter, apalagi selain itu? Sudah? Ada yang punya kereta api? Main-mainannya punya? Iya, kalau mainannya punya. Nah, itu alat transportasi yang tadi disebutkan itu termasuk benda wujud padat, cair, atau gas? Padat. Nah, padat. Kalau misalnya alat transportasinya bentuknya cair, bagaimana nanti ya? Tidak bisa ditumpangi ya, tidak bisa dinaiki. Nah, di sini anak-anak biasanya ke sekolah, dari rumah ke sekolah sama siapa? Sama mama, sama bapak, atau sendiri? Berjalan kaki atau naik mobil atau naik motor nih? Biasanya di motor itu kan ada kecepatan ya, di depan itu ada kilometernya nih. Di sini ada rumah Bagas, rumah Yusuf, rumah Sinta, dan rumah Rani. Di sini dari rumah Bagas menuju ke SD Brilian itu berapa jaraknya di sini? 2 kilometer. Ya, 2 kilometer 564 meter. Kalau anak-anak tahu nggak jarak dari rumah ke sekolah berapa kilometer? Sudah pernah ngitung? Iya, nanti mulai besok dihitung tuh ya, berangkat jam 6:30 sampai jam 7. Apakah jalan kaki, apakah naik motor, nanti dihitung tuh berapa kilometernya. Kemudian di sini rumah Yusuf. Rumah Yusuf menuju SD Brilian, berapa jaraknya? 2 kilometer 275 meter. Iya, 2 kilometer 275 meter. Kemudian rumah Sinta ke SD Brilian. 3 kilometer 600 meter. Kemudian yang terakhir nih rumah Rani menuju ke SD. 1 kilometer Iya. Di sini kan satuannya ada 2, yang 1 kilometer, yang 1 meter. Nah, nanti anak-anak diberi tugas semuanya dirubah ke dalam bentuk satuan meter. Nih, kita lihat dulu videonya ya. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ibu Sania ya. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah ya? Oke, Ibu pengen tanya nih.
ada yang tahu jarak dari rumah kamu ke sekolah itu berapa meter ya? Nah, yang suka diantar oleh motor atau mobil ya sama orang tuanya pasti tahu odometer. Nah, odometer merupakan alat untuk mengatur jarak. Nah, pada odometer dapat dilihat ya bahwa jarak ditempuh dinyatakan dalam satuan kilometer atau km. Nah, selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter ya atau m. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai satuan jarak kilometer atau km dan meter m. Ingin tahu? Perhatikan ya. Kita Nah, perhatikan hubungan cara antar satuan menghitungnya. kilometer dan meter yaitu sebagai berikut. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ibu ulangi, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, perhatikan. Di sini ada rumah, sekolah, dan taman bunga. Jarak dari rumah ke sekolah itu ada berapa? Ada 2 kilometer 320 meter. Sementara itu jarak dari sekolah ke taman bunga 4 kilometer 100 meter. Pertanyaannya, berapa meter jarak dari rumah ke sekolah? Tadi jarak rumah ke sekolah 2 kilometer 320 meter. Yang ini ya. Nah, ini artinya 2 kilometer ditambah 320 meter. Nah, pertanyaannya berapa meter? Di sini sudah meter ya, yang ini 320 meter satuannya, tetapi yang ini masih kilometer. Artinya kita harus mengubah dulu ya, yang kilometer ini dikemeterkan. Kita kalikan saja, ingat yang ini 1 kilometer itu 1000 meter. Artinya kita kalikan 2 dikali 1000 meter. Ditambah yang ini ya, 320 meter. Kita kalikan 2 dikali 1000 meter berapa? 2000. Ditambah 320 di sini. Tinggal kita tambahkan 2000 meter ditambah 320 meter. Berapa hasilnya? 2320 meter. Jadi jarak dari rumah ke sekolah itu 2320 meter. Oke, pertanyaan kedua. Berapa meter jarak dari sekolah ke taman di sini? Sekolah ke taman. Tadi kita tahu jarak sekolah ke taman 4 km 100 meter. Yang ini ya. Ini ditanyakan berapa meter. Nah, ini masih kilometer ya. Berarti kita akan rubah dulu ke meter. Ini artinya 4 km 100 meter. 4 km ditambah 100 meter. Yang ini kita kalikan saja ya dengan 1000. 4 dikali 1000 ditambah 100 meter yang ini. Kita kalikan 4 kali 1000 berapa? 4000 ditambah yang ini 100 meter. Ini sudah sama-sama meter ya. Kita tambahkan 4000 meter ditambah 100 meter berapa? 4100 meter. Artinya jarak dari sekolah ke taman bunga itu 4100 meter. Nah, sekarang berapa meter jarak dari rumah ke taman melalui sekolah? Jadi dari sini ke taman bunga melalui sekolah. Kita jumlahkan saja ya. Jarak dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Tadi jarak dari rumah ke sekolah itu 2320. Ditambah dari sekolah ke taman bunga yang ini 4100. 2320 ditambah 4100 meter itu hasilnya berapa? 6420 meter. Mudah bukan? Oke, sekian ya untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Nah, lihat masih ingat nggak tangga untuk satuan panjang ada apa saja nih? Kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jika naik dikali apa dibagi? Dibagi 10. Jika turun dikali 10. Itu kenapa 1 kilometer itu dikali 1000? Siapa yang tahu? Nih, karena di sini iya sebanyak 3 kali turunnya. 1, 2, 3. Jadi 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Jadi tinggal dikali 1000 ya. Nih, coba lihat di sini. Itu tugas LKPD matematika. Sebelumnya sudah paham belum? 1 kilometer bisa menjadi ke meter dikali berapa? Sudah. Iya, sebelumnya 3 kali ya atau 1000. Ayo supaya lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Ayo letakkan.
sini ada rumah Bagas, rumah Yusuf, rumah siapa nih? Rumah Fatima dan rumah Rani. Coba kita hitung yuk. Dikasih waktu nih 5 menit. Jarak dari rumah Bagas ke SD Brilian. Ya, sudah dihitung belum? Mbak. Udah belum? Udah. Yang belum paham siapa? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, jadi ingat ya, nih kilometer yang di sini. Nih, kilometer yang di sini kita rubah dulu menjadi meter nih. Ya, contoh seperti tadi. Jangan lupa ditambahkan nolnya 3 kali. 1, 2, 3. Ya, ayo diingat-ingat lagi.
sini, nih di sini 2 kilometer. Nah, jadi jangan lupa ini yang dirubah ke dalam bentuk meter ya. Iya, sudah belum? Sudah. Ya, di sini 2 kilometer 564 M dirubah menjadi ke meter. Ayo kita bahas sama-sama nih. Nomor 1. 2 kilometer 564 meter dirubah ke dalam bentuk meter. Berapa jawabannya? 2000 ditambah 564 meter sama dengan 2564 meter. Iya, bagus. Dari mana dapatnya 2564? Ayo, siapa yang bisa menjawab? 2000 ditambah 564. 2000 ditambah 564. Ya, jadi 2 kilometernya kali 1000 menjadi 2000. Kemudian 564-nya itu tetap ya. Kenapa tidak dirubah? Karena satuannya sudah sama. Coba kita lihat nih jawabannya. Betul. Betul tidak jawabannya dari 564? Kemudian nomor 2. Nomor 2 berapa jawabannya? 3000 ditambah 625. Ya, 3000 ditambah 625 sama dengan 3625. Nah, bagus. Coba kita lihat nih jawabannya. Ada yang salah? Ada yang masih salah tidak jawabannya? Alhamdulillah. Kemudian nomor 3. 2 kilometer 275 meter berapa hasilnya? 2275. Ada yang beda jawabannya? Tidak, sama semua. Nah, betul. Kamu sudah paham belum? Sudah. Baik, alhamdulillah. Pelajaran hari ini sudah selesai. Seperti biasa nanti ada tugas evaluasinya ya. Nanti Ibu kirim melalui WA. Nih kesimpulannya untuk hari ini apa? Benda terbagi menjadi 3 wujud. Yang pertama benda apa saja? Gas. Bagaimana ukuran benda padat? Benda cair padat, gas berubah. Kemudian bentuknya, bagaimana bentuk wujud benda padat? Iya, jadi hanya benda padat saja yang tetap ya. Jika benda cair dan benda gas itu bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian nih tangga satuan panjang. Siapa yang sudah hafal nih? Kilometer. Ayo kita nyanyi sama-sama. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter. Iya. Desimeter, sentimeter, milimeter, selesai. Iya. Kalau turun dikali apa dibagi? Kali. Kalau naik dibagi. Jika di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang wujud tangga dan satuan panjang. Tidak sudah paham anak-anak? Sudah. Ya, alhamdulillah nih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Ada yang menyedihkan tidak di sini? Ya. Alhamdulillah semuanya senang. Baik, pelajaran kita sudah selesai. Sebelumnya, ayo kita berdoa setelah belajar. Ayo Devlin, disiapkan lagi. Sesudah belajar. Teman-teman kita berdoa mulai. Allahumma
Baik. Amin. Nah, sekian dari Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak dan kepada pendamping orang tua, kepada Mama. Sudah ucapkan terima kasih belum sama mamahnya? Ya, terima kasih ya Ibu sudah mendampingi anak-anaknya. Pesan dari Ibu selalu dan tetap semangat untuk belajar. Ya, tepuk semangat. 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 Iya, semoga anak-anak menjadi anak yang sukses. Bagaimana tepuk suksesnya? Tepuk sukses. Di hatimu ada cinta. Di mulutmu ada doa. Di tanganmu ada karya. Sukses. Terima kasih ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.